Dan untuk mengetahui informasi terkini dari tahapan seleksi pimpinan KPK, kita bergabung dengan Firza Ratwitami. Firza, apa saja hal menarik yang hari ini berkembang di tahapan wawancara di sana, Firza? Ya, Rita, ini memang merupakan hari kedua dari seleksi tahap akhir kepada calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah pada hari pertama kemarin, Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi telah mewawancarai 7 calon pimpinan KPK. Hari ini Panitia Seleksi juga kembali mewawancarai 7 calon pimpinan KPK yang lain. Beberapa nama diantaranya adalah nama-nama yang sudah tersohor, diantaranya adalah Jimli Asidik yang merupakan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu di tahun 2012 hingga 2017 dan juga Ketua Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 hingga 2008. Yang justru menarik dari Jimli Asidik, tadi Jimli Asidik sempat menyatakan bahwa dirinya tidak setuju jika koruptor diberikan dirinya setuju jika koruptor diberikan hukuman mati karena dirinya merasa bahwa hukuman mati bagi para koruptor hanyalah cermin dari kemarahan publik dan tidak akan membangun bangsa ke depannya. Sikapnya ini bertentangan saat dirinya menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, di mana pada tahun 2007 Jimli Asidik dan juga Majelis Hakim memutuskan hukuman mati sesuai dengan konstitusi bagi para koruptor. Dan saat dikonfirmasi mengenai hal ini, tadi juga Jimli Asidik menyatakan bahwa putusan dari Mahkamah Konstitusi harusnya dihormati. Selain itu juga dia menyatakan bahwa ada adaptasi dari perkembangan zaman dan dirinya menegaskan jika saat pengambilan keputusan Jimli Asidik sebenarnya tidak setuju bahwa hukuman mati sepakat untuk hukuman mati bagi para koruptor. Namun karena tidak ingin adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion, maka dirinya pun akhirnya mengetuk palu putusan tersebut. Kami akan berikan pernyataan lengkap dari Jimli Asidik yang merupakan calon pimpinan KPK. Itu cermin dari kemarahan kepada koruptor dan korupsi. Tapi kalau kita membangun negara, menyusun kebijakan, kita harus mikir lebih rasional, jangan karena emosional. Jadi pembuktian terbalik dan kewenangan untuk merampas kekayaan, ya, untuk kepentingan negara itu jauh lebih efektif, ya, dibandingkan meningkatkan hukuman. Ya, saya kira itu yang harus kita perhatikan. Ya, tapi kalau cermin dari kemarahan publik, saya pun sebagai warga negara, ya marah juga, hukum mati aja, gitu. Tapi kan untuk kebijakan resmi, nanti dulu kita diskusinya rasional. Pak, gitu. tadi alasan yang diseleksi oleh Panitia Seleksi KPK adalah Johan Budi yang kita tahu merupakan PLT pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi baru sejak tahun 2015 ini. Setelah sebelumnya Johan Budi juga sempat menjabat sebagai juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan Budi lebih ditanya mengenai masalah internal dari Komisi Pemberantasan Korupsi karena dirinya pun merupakan salah satu pejabat ataupun anggota yang berada dalam institusi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tadi juga Johan Budi ditanyai mengenai apa kekuatan yang dimilikinya di dalam tubuh KPK. Dirinya menyatakan bahwa pernah menjabat sebagai Deputi Pencegahan dan dirinya juga mengamati adanya perubahan dari institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dibanding dengan kepemimpinan yang terdahulu, yakni untuk memperkuat proses penyelidikan. Selain itu juga dirinya menyatakan bahwa penetapan tersangka tidak boleh dalam jenjang atau jangka waktu yang sangat lama karena dikhawatirkan akan adanya potensi-potensi atau peluang dari godaan, salah satunya adalah penyuapan. Dan selain itu juga dirinya menyatakan ke depannya ingin bahwa KPK memiliki skala prioritas dari kasus-kasus mana yang bisa disortir untuk bisa dikerjakan terlebih dahulu karena penyidiknya hanya sekitar 60 orang di KPK, sementara satu penyidik saja bisa mengerjakan 3 hingga 5 kasus dalam waktu yang sama.
Selain itu juga Johan Budi menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini sudah sesuai dengan SOP dan juga tidak main-main, bahwa penyadapan ini dilakukan jika adanya keterkaitan dari penyelidikan, penyidikan, dan juga penuntutan, dan ada batasan waktu. Sementara itu KPK juga bukan satu-satunya lembaga yang bisa melakukan penyadapan. Saudara, selain Jumdel Sidik dan juga Johan Budi, ada 5 calon pimpinan KPK lainnya yang juga hari ini diseleksi oleh panitia seleksi KPK. Di antaranya adalah Giri Supardiono yang merupakan Direktur Gratifikasi KPK sejak tahun 2012. Lalu ada Maijen TNI Purnawirawan Hendarji Supanji yang merupakan mantan dan Puspom TNI. Lalu ada nama lain seperti Laude Muhammad Syarif yang merupakan pengajar tidak tetap sertifikasi hukum lingkungan Mahkamah Agung sejak tahun 2003. Ada Muhammad Gudono yang merupakan Ketua Komite Audit UGM, dan juga yang saat ini sedang ditanyai oleh Pansel KPK adalah Nina Nurlina. Esok merupakan hari terakhir dari tes akhir wawancara yang dilakukan oleh panitia seleksi KPK kepada calon pimpinan KPK. Denta. Firza, terima kasih atas laporan Anda. Dan saudara